Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Hadir mengisi waktu beberapa saat dari maghrib sampai menjelang sholat isya berjamaah dengan tausiah yang mudah-mudahan menghindari kita dari rugi di dunia dan di akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga Allah menerima niat baik kita, amal saleh kita, dan dipeliharanya sampai hari diizinkan kita untuk membanggakannya di depan seluruh hambanya di hari berhisab nanti. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghasung kita untuk selalu berada di majlis ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Dan al-ilmu seperti yang dimaksud dalam pelajaran kita sebelumnya adalah ilmu kitabi was sunnah, ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selain itu, tanpa majlis ini pun bisa didapatkan. Tanpa majlis-majlis ilmu bisa didapatkan. Bagaimana cara orang mencari penghidupan, bagaimana orang bisa mengatur dan menetapkan. Tetapi ilmu yang kita pelajari adalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ilmu yang menuntutnya adalah jihad fisabilillah, memudahkan jalan ke surga. Oleh itu marilah banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin lekat nama Nabi dalam hati kita dan semakin dekat sunnah Nabi kepada amal-amal kita. Ma'asyiral kiram, kembali bersama Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu as-salaf di atas ilmu al-khalaf. As-salafu seperti yang kita ingatkan adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam, generasi yang istiqamah, yang disebut dengan khairul qurun. Bukan semua orang yang berada pada masa itu, karena di masa itu ada juga orang yang tidak istiqamah, tapi yang dimaksud adalah mereka yang ada pada masa sahabat dan masuk Islam bersama Nabi SAW dan setia mengikuti ajaran Nabi SAW. Nah, mereka inilah yang menjaga agama ini sampai kepada kita dengan semurni-murninya. Oleh itu kita berhutang budi kepada mereka, dan cara kita membayarnya adalah dengan menghidupkan ilmu mereka kembali, yaitu ilmu as-salaf. Karena mereka generasi yang mendapatkan rekomendasi dan apresiasi
oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu ibarat menue kanan nan tinggi ponten. Ndak sembarang menue. Tahu menuenya manuras. Nah, itu bahasa Indonesianya. Menue, menyontek gitu. Nyontek ke yang pasti benar daripada nyontek yang belum tentu benar. Kalau nyontek terpaksa codiak tengok yang cerdas-cerdas, yang tinggi nilainya, yang seru juara. Jangan cari yang belum tentu juara. Ya, kita yang belakangan kan belum tentu juara. Tapi mereka para sahabat itu sudah terbukti juara. Oleh sebab itu kembalilah kita berilmu seperti ilmunya mereka. Dan sudah banyak kita, kitab kecil ini banyak berilmu sama kita. Ciri khasnya mereka tidak banyak cakap karena cepat paham. Kalau kita ciri khasnya kita banyak cakap karena lambat paham. Dah paham pun pura-pura tidak paham. Allah musta'an. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah meneruskan, wa fi marasil Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun yanqusu bihinna al-'abdu fid dunya wa yudriku bihinna fil akhirah ma huwa a'zamu min dhalik ar-rahimu wal haya'u wa'iyyul lisan. Ada 3 perkara yang mengurangi bagian seorang hamba di dunia, tapi hadisnya mursal, artinya sanadnya munqati, terputus. Tapi ini tidak berbangun di dalamnya hukum syar'i. Ada 3 perkara yang membuat kurangnya seorang hamba di dunia, tetapi wa yudriku bihinna fil akhirati ma huwa a'zamu min dzalik, tetapi di akhirat dia mendapatkan yang lebih besar daripadanya. Apa yang 3 itu? Ar-rahim, yaitu menjaga hubungan kekerabatan. Ini kan kalau kita banyak keluarga, banyak kemenakan, banyak mama, banyak etek dan sebagainya, kadang-kadang mengurangi bagian kita. Iya enggak? Kalau adik-adik lah mati ayah, kalau dua banyak dapat deh, kalau berlima berkurang kan? Iya enggak? Iya. Atau kok iya yo gay, kau ambil piti, kok 10 banyak habis deh, kalau 2 seketik habis. Artinya mengurangi pada zahirnya. Tetapi kalau ini dilakukan dapat keuntungan yang lebih besar, tidak dibandingkan di akhirat itu dengan menghubungi silatur atau menyambung rahim ini. Ya, rahim itu ya perlu dipupuk. Pupuknya diantaranya saling memberi, karena kalau hanya sekedar bercakap tak pernah memberi, nanti kita dituduh penduto katanya. Ya, kita hanya bisa bercakap, tidak bisa membuktikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, wal haya, yaitu sifat malu. Malu bisa saja mengurangi bagian kita. Misalnya ada orang pembagian sembako, ya, misalnya orang berebut, kita tak ikut, resikonya tidak dapat kalau resiko. Kalau untungnya dapat 2 kali lipat. Kau 3 paket tak ada yang boleh 4 boleh sodo dia kan. Tapi kan jarang itu yang ada seperti itu. Bisa mengurangi karena malu itu, atau seseorang karena malunya tidak mau mengemis. Ya tak? Berapa banyak orang subhanallah ya'rifuhumul apa nama sesuatu dalam ayat disebutkan bahwa mereka dianggap yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tak tahu keadaan mereka dikira mereka ini berkecukupan karena tak pernah la yas'aluna an-nasa ilhafa, tak pernah meminta-minta, memaksa kepada orang lain. Jangan memaksa, minta aja tak mau.
Padahal dia dalam keadaan sebenarnya membutuhkan. Malunya menghalangi dia mendapatkan bagian di dunia ini. Berkurang lagi bagian dunia. Tetapi di akhirat dia dapat bagian orang yang menjaga kesucian diri, dan akan Allah berikan balasan yang tidak terhingga. Yang ketiga, wa'iyul lisan, yaitu lisan yang tidak banyak bercakap. Karena lisan ini kaum muslimin dan muslimat banyak bercerita, banyak duta. Subhanallah. Banyak bercerita, banyak masalah, banyak salah. Sudah pasti itu. Semakin banyak bercerita, banyak salah. Makanya kalau kita tidak dibutuhkan untuk bercerita, lebih baik tidak bercerita. Itu lebih selamat. Dan ini mungkin mengurangi bagian kita. Tidak terkenal jadi pencito, kan? Tidak terkenal kita jadi orang. Wah. Jadi mungkin bagian kita kurang dengan sebab itu. Tetapi bagian kita di akhirat Allah balas dengan yang lebih besar. Karena banyak dari kita masuk neraka akibat hasil cerita lisan kita. Maka sebaiknya jangan banyak cerita. Apa munasabahnya dengan ini? As-salaf itu bercerita sekedarnya. Kadang-kadang mereka mengajarkan ilmu cukup mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah selesai. Bagi mereka itu perkataan Allah dan perkataan Rasul itu menyentuh lebih dalam dibanding perkataan manapun. Karena iman tadi. Karena mereka beriman pada Al-Quran sebelum mempelajari ilmunya. Kalau kita belajar ilmunya dulu, belum beriman kepadanya, sehingga harus diteliti dulu, sehingga hasil penelitian lebih kita hargai daripada perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah sebelum diteliti ini belum bisa dipercayai. Sebelum diteliti, padahal penelitian selalu bahasanya banyak kekurangan. Sah? Ya, penelitian ini tidak sempurna, perlu penyempurnaan dan sebagainya. Padahal perkataan Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, tapi kita lebih suka pada yang meragukan daripada sesuatu yang meyakinkan. Itu bedanya. As-salaf mendahulukan yang yakin dan menjauhi yang ragu. Kalau kita tidak, mendahulukan yang dikeragui dan meninggalkan yang yakin. Makanya di kalangan al-khalaf akal lebih dikedepankan daripada wahyu. Apa sebab? Kita mengakui akal yang banyak keraguan lebih daripada mengakui wahyu yang tidak ada keraguan padanya. Berapa banyak syubhat masuk gara-gara keraguan yang ada di akal didahulukan daripada keyakinan yang ada di wahyu dan dijadikan akal sebagai pengukurnya. Allah musta'an. Disinilah sumber penyelewengan dan kesesatan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata beliau, qala Aun bin Abdullah thalathun minal iman. Berkata Aun ibn Abdullah, seorang ulama tabi'in atau seorang tabi'in, thalathun minal iman, ada 3 perkara yang merupakan bagian dari iman. Al-haya'u wal-afafu wal-iyyu, yaitu malu, menjaga kehormatan diri, dan yang ketiga adalah menjaga lisan. Iyul lisan la iyul qalb, yaitu menjaga lisan, artinya lisan yang tak banyak bercakap, bukan hati yang tidak aktif. Ini ada yang hatinya mati tapi lisannya aktif. Tidak, ini hatinya aktif, hidup dengan ilmu itu. Ketika datang ayat-ayat subhanallah, ya subhanallah, dia menangis. Ya, karena dia hidup hatinya. Ketika datang ayat, dia yakin, bukan mengingkari, karena hatinya hidup. Tapi ada orang yang lisannya masya Allah super aktif atau hyperaktif, tapi hatinya
hatinya tidak aktif. Yang penting sebenarnya adalah hati yang aktif menerima hidayah, selalu disinari dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala iyul amal, dan bukan pula iyul amal, lemah dalam amal, tidak. Wa hunna mimma yazidna fil akhirah, dan yang tiga ini kata Syekh ini, kata ulama tabi'in ini adalah mimma yazidna fil akhirah wa hunna mimma yazidna fil akhirah, dan ketiga-tiganya malu, menjaga kesucian diri dan menjaga lisan itu adalah menambah di akhirat, wa yanqusna fid dunya, dan mengurangi di dunia. Wa ma yazidna fil akhirati akbar mimma yanqusna minad dunya, yang ditambah oleh ketiganya timbangan di akhirat lebih besar daripada yang dikuranginya di dunia. Kita karena malu mungkin tidak dapat banyak tapi dapat cukup. Kita tidak dapat besar tapi dapat yang barakah, ya tak? Karena keberkahan itu lebih daripada banyak jumlah kuantitasnya, karena kualitasnya luar biasa. Karena apa? Karena ada rasa malu kita, dan malu itu membuat kita jangankan mengejar yang haram, yang syubhat lebih dulu kita tinggalkan. Bahkan bukan yang syubhat, yang halal pun, yang mubah, tapi karena berdekatan dengan syubhat kita akan menjauhinya. Karena ada rasa malu tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang kalau sudah hilang putus surat malunya, apa saja dia lakukan. Iya tak? Karena sudah putus surat malunya untuk meraih suatu kedudukan, meraih sesuatu kepentingan, biasa saja mengorbankan agamanya. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Wallahu musta'an. Inilah bedanya as-salafu wal khalaf. Waruya hadza marfu'an min wajhin dhaif, makna ini diriwayatkan dari jalan yang dhaif, artinya tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'd as-salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, in kana ar-rajulu la yajlisu ila al-qaumi fayarawna anna bihi iyyan wa ma bihi iyyun innahu la faqihun muslim. Ada orang yang duduk bersama suatu kaum, orang mengira dia tidak pandai, tidak berilmu. Artinya tidak berilmu, atau orang bodoh, tetapi sebenarnya dia itu adalah la faqihun muslim, orang faqih, orang Islam yang sebanyak ilmunya. Dan ini banyak kita lihat. Kalau di Masjid Nabawi itu, Masjidil Haram, banyak orang-orang yang berilmu tetapi seperti tidak berilmu. Tetapi kalau kita tanya kepadanya, itu seperti menuangkan air gitu, ya, yang tidak tersumbat gitu. Lancar semuanya. Allah musta'an. Tapi orang mengira dia tidak berilmu. Apa sebab? Karena orang dulu lebih menyembunyikan kemampuannya karena takut riya, takut salah. Takut riya dan takut salah, karena khasyah yang dilahirkan oleh ilmu itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka takut. Inilah sifat yang dominan pada as-salafus salih rahimahumullah juma'in. Faman arafa qadra as-salaf arafa anna sukutahum amma sakatu anhu min durubil kalam wa kathratil jidali wal khisam والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. Siapa yang mengenal, yang mengetahui ketinggian para as-salaf, yang tahu bagaimana as-salaf itu, dan Syekh sudah menggambarkan keadaan mereka dalam kitab kecilnya ini, ya, sudah banyak digambarkan. Mereka tidak berlomba mencari ilmu untuk cari dunia. Mereka lebih senang menyembunyikan dirinya kalau saudaranya lebih dulu atau menutupi itu. Artinya lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya.
dalam masalah ini. Kemudian mereka beramal, setiap ilmunya diamalkan, bukan untuk melepaskan hawa intelektualitasnya, tidak, tetapi mereka lebih sedikit bercerita tapi banyak dalam amal nyata. Dan mereka itu adalah selalu menjadikan ikhlas sebagai kenderaan utamanya dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk jalannya. Dan mereka tidak pernah merasa sedih kalau tidak diberi kedudukan, dan tidak pernah membanggakan diri ketika diberikan pangkat dan jabatan. Itulah mereka. Dan mereka wara' terhadap segala sesuatu, dan mereka meninggalkan, bahkan kadang-kadang meninggalkan yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Dan mereka tidak melihat bahawa suatu masalah itu dari sisi hukum fikihnya pada umumnya, tapi melihat dari sisi itu diperintahkan atau dilarang, sehingga mereka bukan ahli debat tetapi adalah ahli dalam beramal dan taat. Kalau kita di khalaf, ahli berdebat tetapi tidak ahli dalam berbuat taat. Karena apa? Karena kita berangkat dari hukum-hukum yang sebenarnya itu dibuat atau dirumuskan oleh para ulama bukan untuk meninggalkan perintah, bukan untuk melanggar larangan, tetapi untuk menentukan siapa yang melanggar larangan dihukum atau tidak. Kalau dia sunat tidak dapatkan dosa dan tidak tercela, dan kalau seandainya wajib maka dia berdosa dan tercela. Makanya kalau mereka bertanya nanti kepada para ulama, para fuqaha, mereka jawab, oh ini enggak apa-apa, tapi besok jangan tinggalkan lagi. Kalau sekarang enggak, dari awal apa hukumnya? Enggak usah diamalkan, kan cuma sunat. Sunat dikerjakan berpahala, tak dikerjakan enggak apa-apa. Kalau kita sih pilih enggak apa-apa aja loh Ustaz. Nanti pahala kebanyakan, betul pahala saya. Allah musta'an. Dan ini bedanya as-salafu wal khalaf. Siapa yang klaim selain itu berarti belum paham dan belum mengerti bagaimana keadaan as-salaf as-salih. Faman arafa qadra as-salaf, siapa yang mengenal bagaimana nilai dan ketinggiannya para as-salaf, arafa anna sukutahum, dia akan tahu bahwa diamnya as-salaf amma sakatu anhu, dari masalah-masalah yang mereka diamkan, min durubil kalam, dari berbagai bentuk banyak bercerita atau berbicara, wa kathratil jidal, dan banyak berjidal, berdebat, wal khisam, dan banyak berikhtilaf, banyak persilang pendapat, wa ziyadati fil bayan, dan terlalu beretorika, ala miqdaril hajah, lebih daripada yang dibutuhkan, lam yakun iyyan, itu bukan karena ketidakmampuan mereka, wala jahlan, dan bukan pula kejahilan mereka, wala qusuran, atau dangkalnya ilmu mereka, wa inna makana wara'an, tapi itu berlaku mereka mendiamkan masalah itu karena mereka wara' wa khasyatan lillah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa istighalan amma la yanfa', dan sibuk dengan yang bermanfaat sehingga meninggalkan yang tidak bermanfaat. Untuk apa antum berdebat setengah hari tentang solat berjamaah sunat atau wajib, habis itu tuan tak solat berjamaah? Ya tak? Betul? Untuk apa bercerita tentang pentingnya atau berapa tinggi nilai Al-Quranul Karim, tapi padahal kita tak baca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan? Apa artinya bercerita tentang solat dan keutamaannya, tetapi besok subuh setelah peringatan Isra Mi'raj masjid tambah kosong? Ya, kan itu kenyataannya begitu. Kenyataannya bahkan pengurus besok tidak datang dia. Apa sebab? Capek mengurus acara tabligh akbar peringatan Isra dan Mi'raj. Kan sudah tahu kita fadilat dah cukup, tapi amalannya nanti hari kedua saja. Hari pertama tidak ada masalah, hari kedua ada tugas lain lagi. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka bukan karena bukan tidak berilmu, tapi mereka lebih mementingkan amal yang bermanfaat daripada cerita banyak yang tidak bermanfaat. Panjang berdebat tapi hasilnya
perintah ditinggalkan, larangan dibuat. Untuk apa tuh berdalih-dalih panjang-panjang seperti itu? Ini enggak ada di kalangan as-salaf. Adanya banyak di kalangan al-khalaf. Kenapa? Mereka diberikan bila terjadi fitnah di suatu kaum, maka akan banyak ahli jidalnya, ahli berdebatnya, ahli argumentasinya, dan sedikit ahli amalnya. Itu fitnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tinggalkanlah banyak berdebat dan segeralah beramal yang bermanfaat. Inilah as-salafus salih yang kalau kita ikuti, insyaallah kita lebih banyak diam daripada bercakap, tetapi kita tetap beramal. Ya, jangan seperti yang kemarin kata Gus Dur, apa katanya? Apa katanya? Kalau orang Jepang sedikit bercakap, banyak bekerja. Gitu? Kalau orang Cina banyak cerita, banyak kerja. Tak apa juga ya. Sampai kerja ribut-ribut dia. Contoh Cina Wakam ni kan. Ya gitu dulu. Ditanya sama orang tu, wartawan, kalau Indonesia gimana Gus? Indonesia memang lebih hebat lagi. Gimana? Lain yang dicakap, lain yang dibuat. Itu lain dicakap, lain dibuat. Ini jangan sampai pada khususnya para dai dan para ulama, lain yang dicakapkan, lain yang dibuat. Karena kita kebanyakan ahli retorika. Masya Allah, kalau menangis, andai kita nangis ramai-ramai, tapi pas sendiri tak pandai nangis. Lebih baik antum nangis sendiri daripada nangis ramai-ramai. Dia ramai-ramai nangis, tapi pas sendiri tak bisa nangis. Allah musta'an. Dan ketika kita bicara tentang suatu fadilat, keutamaan sesuatu, tapi kita adalah orang yang terakhir yang melakukannya, atau kadang-kadang tak pernah melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali tuan-tuan masih ingat kisah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in, imam besarnya orang Islam di Basrah pada waktu itu. Beliau pernah diminta untuk khutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. 3 bulan belum juga dia khutbah. 3 bulan berapa kali khutbah itu? Dia tiap Jumatnya khutbah 12 kali. Belum dia khutbah. Orang pada ini ustaz tak mengakomodir permohonan jemaah ni. Ya, jemaah ada minta begitu tapi dia tidak ini. Ternyata setelah 3 bulan berlalu baru dia berani berkhutbah. Ditanya oleh yang nanya dia, Ustaz, kenapa baru sekarang? Sudah lama kita nunggu. Jawabannya, di saat kamu bertanya, meminta saya berkhutbah, saya belum pernah melakukan itu. Sehingga saya menabung selama 3 bulan ini dan berusaha untuk membeli seorang hamba sahaya dan langsung saya merdekakan. Itulah baru saya sanggup untuk berbicara tentang itu. Padahal kan tidak kewajiban, dia tidak punya hamba sahaya. Tapi begitulah as-salaf. As-salaf itu bila berbicara, dia ingin orang pertama untuk melakukannya sebelum dia mengajak orang lain. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Wa sawa'un fi dzalika kalam fi usuluddin wa furu'i. Sama saja perkataan mereka baik dalam masalah pokok-pokok agama, usuluddin wa furu'ihi, atau furu'-furu'nya, cabang-cabangnya. Wa fi tafsiril Quran wal hadis. Bahkan dalam tafsir, menafsirkan Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan kalau kembali kepada kitab Al-Mutaqaddimin, ya, syarah atau tafsir, ya pendek-pendek. Kadang ayat 5 baris, tafsirnya 2 baris. Ya makanya pernah kami sampai bercanda dengan ustaz-ustaz ni, kita lebih hebat dari Ibnu Katsir katanya. Imam Ibnu Katsir. Apa sebab? Ibnu Katsir menafsirkan 5 ayat 1/4 halaman. Awak 1/5 ayat 5 halaman. Iya 5 halaman. Kenapa? Kita ahli bercakap, isinya sedikit. Kalau dia sedikit bicaranya tapi semuanya isi. Kita yang 5 halaman itu kalau disimpulkan tinggal 2 baris gitu. Itu isinya. Tapi kalau beliau 5 baris itu isi semua. Itulah bedanya kita dengan mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Wa fi zuhdi, baik dalam masalah zuhud, kita lihat ungkapan mereka pendek-pendek. War raqaiq,
dan hal-hal yang melembutkan hati, wal hikam, dan hikmah-hikmah, wal mawa'iz, dan pengajaran-pengajaran, wa ghairi dzalika mimma takallamu fihi, dan apapun selain itu yang mereka bicarakan selalu lebih singkat, padat, ringkas, jelas. Baik. Sudah ada kode? Baik, silakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi perkataan as-salaf rata-rata sedikit, tetapi amalnya banyak. Berkata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Faman salaka sabilahum faqad ihtada." Siapa yang mengikuti jalan mereka ini, banyak beramal sedikit bicara, benar-benar mendapatkan hidayah. Wa man salaka ghaira sabilihim, dan siapa yang mengikuti selain jalan mereka, wa dakhala fi kathratis su'al, dan masuk dalam golongan orang yang banyak bertanya,
wal bahth, dan terlalu banyak meneliti, membahas, wal jidal, banyak berdebat, beradu argumen atau mencari argumentasi, wal qila wal qal, dan banyak menukil dari sini dan sana perkataan orang. Fa in i'tarafa lahum bil fadli, orang seperti ini kalau dia mengakui kelebihan as-salaf wa ala nafsihi bin naqs, dan mengakui kelemahan dirinya, fakana haluhu qariban, orang ini masih belum jauh perginya, masih dekat, walaupun sudah mulai keluar dari jalan as-salaf, yaitu banyak berdebat, banyak membahas, banyak berargumen, seolah-olah Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Ya, seperti kaum Mu'tazilah, ya, kaum Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah dan Ahlul Kalam, mereka tidak cukup dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Sehingga ada di antara mereka ketika berdebat dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, ya kan Al-Quran saja tidak cukup, mesti harus ada logikanya di dalam, harus sesuai logika. Maka dijawab oleh imam kita, bukankah Nabi SAW dan para sahabatnya dulu cukup bagi mereka Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah mereka tidak berakal? Mereka adalah orang yang paling berakal, tapi mereka paham bahwa akal tidak bisa dijadikan imam dalam mengenal agama. Dia hanya sebagai penunjuk jalannya. Imamnya tetap ilmu kitab wa ilmu sunnah an-nabawiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, orang yang masuk ke yang seperti ini tetapi tetap mengakui kelebihan as-salafus salih atas dirinya, maka orang ini memang sudah keluar dari jalan itu, tapi masih belum jauh, masih dekat, masih dokek-dokek, dia akui bahwa dia as-salaf. Jelas? Karena di antara mereka ada yang tidak mengakui, sehingga lahirlah istilah as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Ini kalau siapa yang belajar ilmu akidah, ilmu mantik, nanti sering kalimat ini disebutkan. As-salaf itu lebih selamat, tetapi al-khalaf, generasi khalaf, lebih berilmu dan lebih hikmah. Auzubillah. Gimana orang selamat tanpa ilmu dan tanpa hikmah? Sahih ya? Bagaimana mereka selamat? Selamatnya mereka, lebih selamatnya karena lebih berilmu dan lebih hikmah. Maka ungkapan yang benar harusnya adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. As-salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Sedangkan al-khalafu, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dia masih mengakui kelebihan as-salaf atas dirinya, dia memang sudah menempuh jalan lain, tapi masih, mudah-mudahan masih bisa dipanggil kembali ke manhaj as-salafu as-salih. Ma'asyiral kiram. Tapi kalau sudah mengatakan as-salaf, tidak pandai dia berdiskusi, tidak pandai berargumentasi, tidak pandai menggunakan logika, auzubillah dari perkataan ini orang sudah jauh perginya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa qad qala Iyas ibn Muawiyah. Iyas bin Muawiyah al-Qadhi pernah berkata, kenal Iyas bin Muawiyah? Tidak ya? Sudah pernah diceritakan. Baik, saya tunjukkan. Ini adalah seorang qadhi yang senantiasa menangani masalah dengan hikmah dan selalu musaddad muwaffaq, selalu tepat hukumnya. Dia pandai sekali dalam menyelesaikan masalah dan terkenal adil dalam memutuskan perkara. Ya, tanda cerdasnya dibuktikan ketika dia melamar seorang anak gadis, padahal dia tua. Dia udah tua waktu itu. Masih ingat ceritanya kan? Masih kan? Dia melamar seorang anak gadis, umurnya mungkin lebih tua dari saya pula. Mungkin lebih tua dari saya. Di waktu yang sama melamar pula seorang pemuda perjakating
masih berjaga, melamar anak gadis yang sama. Jadi bertembunglah lamaran keduanya. Oleh itu sang qadhi ini ya di depan orang tuanya dan didengar oleh anak gadis itu, anak muda, saya kira kamu belum bisa membina kehidupan rumah tangga karena itu kamu tidak bisa belum terbiasa mengurus ekonomi keluarga. Keuangan keluarga itu bukan masalah mudah, nafkah itu bukan masalah mudah. Jawab oleh anak muda, hai anak orang tua, saya ini ahli dalam menghitung katanya. Tidak satu sen pun kecuali masuk dalam hitungan saya. Didengar oleh anak gadis, kalau 1 sen saja dihitungnya, mau siling pun dihitung. Ini parah, ini payah dapat belanja ini. Ya tuh, jangankan dapat hadiah, dapat belanja aja payah. Siling pun dihitung. Iya, uang 50 rupiah pun dihitung juga. Jangan-jangan Pak Tua yang tidak pandai. Kalau saya sederhana sekali karena sudah pengalaman. Bila saya terima gaji, uang saya taruh di peti, kasih kunci sama bini. Kamu ambil berapa mau. Akhirnya menanglah Pak Iyas ini. Lamaran dia terima, lamaran muda itu. Ini gitu kaum muslimin muslimat. Ibu-ibu tuh suka yang kayak gitu. Serius. Antum taruh dompet di tempat yang dia bisa akses, tidak perlu koci-koci lagi kan, langsung dapat. Nah, tulis di situ ambil berapa Anda mau, ya berapa Anda mau. Walaupun sampai kosong habis gitu, jalan isilah balik. Walaupun ambil di tabungan ini. Ya kalau udah begitu kita dengan istri, ya kita terbuka keuangan dengan istri, insya Allah piti tidak boleh simpan apa ya ada udah. Sana mana petnya? Cuma tidak ada piti dompet kan? Dan ambil pitinya lalu. Bisa hanya pinjam 2 juta kan? Tanggal dompet. Mereka jalan pagi tinggal 2 ini ambil ya. Jadi betul-betul situ. Karena memang laki-laki itu bagian terima kasih istri. Iya terima kasih istri. Nah, iya tak? Akhirnya kalah lamaran anak muda gara-gara kepintaran Iyas bin Muawiyah al-Qadhi ini. Dah ada jelas? Jadi biar tahu tuan-tuan harga perkataan dia, itu maksud saya menjelaskan itu. Qala man min ahadin la ya'rifu aiba nafsihi illa huwa ahmaq. Orang yang tak tahu kelemahan dirinya orang dungu ini, orang dungu, ahmaq. Lalu kata orang kepadanya, qila lahu, kalau gitu apa kelemahan Anda? Fama aibuk? Apa kelemahan Bapak? Dia bilang, qala kathratul kalam. Kelemahan saya terlalu banyak cakap. Terlalu banyak cerita. Walaupun dia di posisi yang memang harus banyak bercakap. Karena di majelis sidang tentu banyak pertanyaan. Dia tanya begini, tanya begini. Jadi aib saya adalah banyak bercakap. Allah musta'an. Taib. Wa in da'a li nafsihi al-fadla. Kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullah menyambung perkataan tadi, kalau dia mengklaim tadi, kalau dia masuk tidak ikut jalan as-salaf, banyak berdebat, banyak meneliti, banyak mendalami, tetapi mengakui kelebihan as-salaf atas dirinya, ini keluar dari jalan salaf tapi masih dekat, belum jauh keluarnya. Tetapi wa in da'a li nafsihi al-fadla wa liman sabaqahu an-naqsa wal jahla faqad dhalla dhalalan mubinan wa khasira khusranan 'azima. Kalau dia menempuh jalan jidal, berdebat, berlalu mendalami masalah, mencari argumen-argumen yang tak ada dalam kitab dan sunnah dalam membahas suatu masalah agama, khususnya masalah akidah, lalu dia dengan itu mengklaim punya kelebihan dari ulama salaf, dia lebih hebat dari ulama salaf, dan orang-orang dahulu itu adalah orang-orang yang jahil yang tidak punya kelebihan sama sekali, maka kata Syekh, faqad dhalla dhalalan mubina, orang ini orang sesat menyesatkan, ya, sesat yang nyata. Ya, kalau dia katakan al-khalaf lebih hebat, berarti dia sesat yang nyata. Naam. Wa khasira khusranan 'azima, dan rugi dengan kerugian yang sangat besar. Wa fil jumlah, secara global,
Fa fi hadzal azmanil fasidah, di zaman yang rusak ini. Lihat, beliau hidup atau wafat atau hidup di abad ke-7 Hijriah. Dia katakan di zaman yang rusak ini. Berarti sudah rusak zaman itu. Zaman kita lebih rusak lagi. Ada orang yang belajar di negeri Wahabi sampai doktor, dia bilang bibit teroris itu dari Wahabi. Berarti dia bibit teroris itu. Berarti ada bibit teroris pada dirinya. Maka keluarlah ucapan teror yang seperti ini. Ya, Wahabi adalah bibit teroris. Ini adalah teror yang dilancarkan oleh yang punya bibit teroris. Allah musta'an. Karena subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada orang yang bicara kadang-kadang tidak tahu apa yang dia bicarakan, ya, karena tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah dan dikembalikan ke jalan hak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah bunyi. Kita selesaikan ya sampai akhir pasal ini. Iyalah, masih 3 halaman lagi. Taib. Kita selesaikan satu alinea ini. Sepakat? Taib. Nanti sholat dipendekkan, minta semua imam nanti. Wa fil jumlah, secara global, fa fi hadzal azmanil fasidah, di zaman-zaman yang rusak ini, ya memang setelah al-qurunil mufaddalah, setelah kurun yang utama itu abad generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, memang yang dominan adalah orang-orang yang ya sudah banyak aliran-aliran dalam Islam. Semakin banyak aliran Islam sehingga yang dominan adalah yang rusak. Maka disebutkanlah zaman rusak. Sebagaimana kita hari ini, yang dominan yang rusak atau yang masih bagus? Rusak. Makanya disebut zaman ini zaman lebih rusak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kadang-kadang dengan entengnya mengatakan yang istiqamah, memakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalah, bahkan dalam berpakaian dan berjalannya, dianggap ahli sunnah palsu. Iya dah? Tapi yang senantiasa menghidupkan bid'ah, dan kalau dibilang sunnah merah telinganya, sempit dadanya, dibilang ini dalil sunnah, sempit dadanya, ini akidah ahli sunnah, sempit dadanya, dia bilang dialah ahli sunnah yang asli. Gimana ini tuan-tuan? Yang menghidupkan bid'ah mematikan sunnah ahli sunnah asli, yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah dianggap ahli sunnah palsu. Begitulah zaman ini, zaman media mainstream. Karena memang yang dominan adalah yang mematikan sunnah. Makanya di zaman Ibnu Rajab sendiri sudah zaman rusak, kata beliau, pada hidup di abad ke-7 atau abad ke-7 Hijriah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi kita tidak boleh menangisi zaman. Tidak boleh menangisi zaman, karena Nabi beri berita gembira akan ada sepanjang zaman sampai hari kiamat segolongan orang dari umatku berdiri di atas kebenaran, yang seperti beragama seperti zaman Nabi dan para sahabat. Mereka tak peduli direndahkan, dituduh tidak ada masalah. Ya, dituduh tidak ada masalah. Karena kita memang tidak ada mereknya di sini. Tidak ada. Alhamdulillah kita tidak apa yang dituduhkan itu tidak terbukti. Kalau tidak percaya, ayo ke sini mengaji. Kita buktikan. Ya. Di mana sumber atau bibit-bibit yang dikatakan bibit teroris dan radikalis? Di mana? Ayo ngaji, baca kitab. Kalau salah nanti kita tunjukkan dia salah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, di zaman rusak ini, imma ayyardal insanu li nafsihi ayyakuna aliman indallah. Kita ada pada pilihan. Ridha dengan disebut alim di sisi Allah. Nah, aw la yarda illa bi ayyakuna inda ahli zamani aliman, atau ridha disebut ulama oleh ahli zamannya. Paham? Kita dihadapkan ada dua pilihan. Benar-benar ulama di sisi Allah
atau ulama di pandangan orang, tidak ulama di pandangan Allah SWT. Zaman ini, kata Ibnu Rajab, tidak zaman awak dah. Awak alhamdulillah zaman astagfirullah. Alhamdulillah. Nah, kita dihadapkan ada dua pilihan. Dielu-elukan oleh masyarakat bahwa kita yang paling alim, atau tidak disebut alim oleh masyarakat kebanyakan, tapi di sisi Allah adalah alim. Silakan pilih. Ini pilihannya sulit, Syekh. Sulit. Sebab kita ini dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Kalau kita tak dianggap alim di kalangan masyarakat, banyak kekurangan, banyak kurangnya bagian-bagian kita nanti. Tidak dapat jabatan ini, tidak anggota di ini, tidak bisa dibawa di sini, betul? Ya? Contohlah Isra Mi'raj tidak diundang dia lah kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat. Kenapa berkuang doh? Kenapa berkuang? Allah musta'an. Dokek puasa lah kan, tidak bisa doa di masjid dia pun kuburan lah kan, tidak diundang dia. Dan sebagainya. Jadi dipilih mana dikira alim di sisi manusia kebanyakan, karena berlaku juga voting sekarang. Ulama paling kan itu kan berlaku followers semua, likers, tahu kan? Subscribers berlaku di zaman ini. Iya, siapa yang paling banyak mendukung, itulah yang paling hebat memang. Atau dipilih alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayakuna inda ahli zaman aliman fa in radiya bil awal, kalau seandainya dia ridha dengan yang pertama, dianggap alim di sisi Allah, ya, alim di sisi Allah, tapi tidak dianggap alim di sisi manusia kebanyakan, falyaktafi bi ilmillahi fihi. Orang ini sudah cukuplah Allah yang mengetahui bahwa dia betul-betul berilmu, walaupun tidak diakui oleh kebanyakan masyarakat. Antum nak dibilang jahil, dibilang tidak mengetahui perkembangan zaman, atau hanya ilmunya terbatas ini saja, tidak mengetahui yang lain, itu tidak ada masalah. Sebab kita memang di tempat atau di zaman yang rusak, kata Ibnu Rajab. Tinggal pilih alim di sisi Allah atau alim di sisi manusia. Dapat SK sebagai ulama atau tidak dapat SK sebagai ulama. Dapat rekomendasi atau tidak, tinggal dipilih. Nah, fa in radiya bil amr fa bi ilmi Allah fihi wa man kana bainahu wa bainallahi ma'rifatun. Barang siapa yang sudah saling mengenal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ma'rifat, putih ma'rifat, ada ma'rifatnya, dia mengenal Allah dan dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, iktafa bi ma'rifatillah iyyah, dah cukuplah Allah yang tahu bahwa dia berilmu atau tidak. Dah cukup itu. Alim di sisi Allah atau alim di sisi manusia. Karena zaman ini seperti tadi. Kalau kita minta diakui oleh orang ramai sebagai ulama, kita kadang-kadang harus menyetujui keinginan orang ramai walaupun Allah tidak menyetujuinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujuinya. Allahumma musta'an. Wa man lam yarda illa bi ayyakuna aliman indan nas. Biarpun siapa yang memilih yang kedua, tak rida kecuali dapat titel ulama di sisi manusia, dakhala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, orang ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama, siapa orang yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, untuk menandingi para ulama, au yumari bihi sufaha, atau untuk meninggi di depan orang yang tidak berilmu, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk memalingkan wajah orang kepadanya, perhatian orang kepadanya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, orang seperti ini hendaknya menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, karena dia lebih rela dapat titel ulama di sisi manusia sehingga mengabaikan perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dianggap Masya Allah ustaz ini benar-benar hebat, tidak ada yang tak boleh oleh dia. Beda dengan ustaz di sana, semuanya tak boleh.
Ya gitu kan? Semuanya tak boleh. Semua bid'ah, semua haram. Subhanallah, termasuk ngaji kan tak haram nih. Allah musta'an. Kan tidur masjid pun tak haram kan? Walaupun dilarang tidur di masjid, tapi kan tak sampai haram kan? Dilarang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka siapa yang ingin titel di sisi manusia, ini tempatnya. Siapa yang ingin titel di sisi Allah SWT, istiqamah di atas jalan Allah, istiqamah menegakkan sunnah Nabi SAW, walaupun resikonya tidak dapat likes yang paling banyak, subscribers yang paling banyak, followers yang paling banyak, voters yang paling banyak. Apa lah? Abi, alhamdulillah. Bila sekali untuk malam gua. InsyaAllah kita jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya tu? Enggak. Tambah leh. Oke gitu lah. Ya. Wa may yaghlun ya'ti biha yaumil qiyamah. Itu ayat tidak patut bagi seorang nabi untuk mencuri rampasan perang. Kalau nabi mencuri tentu umat mencuri, maka tidak patut. Sebab apa? Siapa yang nanti mencuri rampasan perang sebelum dibagi, dia di akhirat nanti akan membawa bendera pencuri. Mau? Hah? Enggak? Nah, maka akan datang nanti dia membawa bendera pencuri dan barang yang dia curi tersebut, walaupun hanya seutas tali. Itu ayat tentang larangan mencuri barang rampasan perang sebelum dibagikan kepada orang-orang yang ikut berjihad fisabilillah. Betul tak? Iya, wa may yaqulu ya'ti bihi yaumil qiyamah. Nanti hari kiamat dia bawa barang itu, bawa bendera sekali. Bendera pencuri rampasan perang. Mau tu? Hah? Mau jadi itu? Enggak, alhamdulillah. Iyalah. Oleh sebab itu, maka Allah nafikan sendiri. Sebab banyak hati-hati munafikin yang menuduh Nabi SAW. Dan seperti hari ini, pada hari ini juga tidak sedikit orang menuduh para ulama yang jujur-jujur untuk menjatuhkan mereka. Mumpun impak tawiyah bininya kan itu. Subhanallah. Banyak kaum muslimin buat pondok, banyak BPT di pondoknya dan sebagainya. Iya tak? Iya, banyak. Nah, terus sudah buka enggak ibu rati dia kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah tua. Nya tu kalau tanya tahu panjang pas sajalah komentar itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Jadi gulul itu adalah sesuatu dosa yang anggap dosa besar. Makanya diingatkan supaya Nabi dibersihkan oleh Allah sendiri langsung. Nabi tak patut mencuri rampasan perang. Nah, karena ada orang-orang munafikin yang mungkin menuduh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi pernah membagi, maka ada yang mendebat waktu itu. Yang orang ini nanti keturunannya adalah bibit khawarij yang suka mendebat para pemimpin. Nah, Nabi dibilang tidak adil gitu. Nabi dibilangnya enggak adil. Kalau Nabi tidak adil, siapa lagi yang adil? Maka Nabi katakan orang ini nanti dari keturunannya lahir orang-orang yang kalian melihat solat mereka kalian iri. Bukan minder. Karena solat mereka yang lebih hebat dari solat kalian. Dan ibadah mereka lebih hebat dari ibadah kalian. Bacaan Qur'annya lebih dahsyat dari bacaan kalian. Cuman tidak sampai ke hatinya, sampai ke tenggorokan. Tidak beriman. Nah, akhirnya mereka akan keluar sebagai orang-orang khawarij, bibit-bibit khawarij tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tidak mungkin dari menghidupkan sunnah Nabi lahir paham-paham radikal dan teroris. Kalau itu berarti sama dengan menuduh Nabi sebagai bibit
terlaris. Padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat dah dibuktikan kita umat Islam selalu dalam masuk masuk kandang tertuduh gitu. Allah musta'an. Ya, semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh dan keyakinan yang tak tergoyahkan oleh berbagai serangan dan syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang memusuhi kita dan kaum muslimin. Demikian kajian kita malam ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah